Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq Muzaki dari kelas 2D4 ITA NRP 09. Sini saya akan mempresentasikan CodeSmell di matkul pemrograman lanjut. Yang pertama yaitu ada Synchronous Responsibility Principle atau SRP, di mana ini adalah contoh program yang sebelum direfactoring yang terdapat CodeSmell SRP, di mana kode di sini adalah kelas yang berkomunikasi dengan perangkat kelas untuk memantau kadar pH di beberapa air. Kelas tersebut menyertakan metode bernama Read pH Level yang mengambil nilai dari aliran yang dihasilkan oleh perangkat keras pemantauan pH. Ini mengubah nilai menjadi persentase dan menyimpan properti pH saturation. Metode kedua yaitu pH Low, memeriksa saturation oksigen yang memastikan bahwa itu melebihi tingkat minimum 7%. Low pH Alert menampilkan peringatan yang berisi nilai saturasi saat ini. Nah, setidaknya ada 3 alasan perubahan dalam kelas pH meter. Jika perangkat kelas pemantauan pH diganti, metode Read pH Level perlu diperbarui. Jika proses untuk menentukan pH rendah diubah, mungkin untuk menyertakan variabel suhu, kelas perlu diperbarui. Terakhir, jika persyaratan peringatan menjadi lebih canggih daripada mengeluarkan teks ke konsol, metode Show Loss pH Rate perlu ditulis ulang. Nah, berikut adalah refactoring dari pemrograman pH yang tadi seperti ini. Nah, di mana untuk refactoring kode dilakukan dengan memisahkan fungsionalitas menjadi 3 kelas. Yang pertama adalah kelas pH meter. Ini mempertahankan properti pH saturation dan metode Read pH Level. Saya dapat memutuskan untuk membagi anggota ini ke dalam kelas yang terpisah. Dalam hal ini, saya akan menjaga mereka tetap bersama karena mereka terkait erat. Metode lain dihapus, sehingga satu-satunya alasan untuk berubah adalah penggantian perangkat kelas pemantauan. Kelas kedua bernama pH Saturation Checker. Kelas ini mencakup metode tunggal yang membandingkan tingkat pH dengan nilai minimum yang dapat diterima. Metodenya sama dengan versi aslinya, kecuali untuk menambahkan parameter menginjeksi objek pH meter yang berisi tingkat saturasi untuk diuji. Satu-satunya alasan kelas berubah adalah jika proses pengujian diubah. Kelas terakhir diberi nama pH Alert. Ini menampilkan peringatan yang mencakup tingkat saturasi pH saat ini. Sekali lagi, ketergantungan pH meter disuntikan. Salah satu alasan kelas berubah adalah jika sistem peringatan diperbarui. Seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu ada Object Oriented Abuser. Nah, berikut adalah kode programnya yang sebelum direfactoring, di mana kode program ini untuk mencatat pesan. Nah, pesan logger memiliki suatu metode yang menerima pesan untuk dicatat dan jenis logging yang harus dilakukan. Switch statement mengubah tindakan sesuai dengan apakah program mengeluarkan pesan ke konsol atau print default. Jika ingin menambah jenis pencatatan ketiga, mungkin mengirim pesan di catatan ke antrian pesan dan menyimpannya ke dalam database. Saya tidak dapat melakukan tanpa memodifikasi kode yang ada. Pertama, saya perlu menambahkan konstanta log type baru untuk mengubah pencatatan pesan. Kedua, saya perlu memperluas pernyataan switch untuk memeriksa log type baru dan mengeluarkan atau menyimpan pesan yang sesuai. Ini melanggar Object Oriented Abuser, terutama yaitu di switch statement. Seperti itu. Kemudian untuk refactoring dari programnya yaitu seperti ini. Bisa dilihat. Nah, di mana saya dapat dengan mudah mengubah kode logging untuk mencapai kepatuhan dengan switch statement. Pertama, kita perlu menghapus pencacahan log type karena ini membatasi jenis pencatatan yang dapat disertakan. Alih-alih merusak tipe keylogger, saya akan membuat kelas baru untuk setiap tipe pencatatan pesan yang saya butuhkan. Dalam kode terakhir, kita akan memiliki 2 kelas seperti itu, bernama console logger dan printer logger. Jenis logging tambahan dapat ditambahkan nanti tanpa mengubah kode yang ada. Kelas logger masih melakukan semua pencatatan, tetapi menggunakan salah satu kelas pencatatan pesan yang dijelaskan di atas untuk mengeluarkan pesan. Agar kelas tidak digabung erat, setiap jenis pencatatan pesan mengimplementasikan interface image logger. Kelas logger tidak pernah mengetahui jenis logging yang digunakan karena dependensinya disediakan sebagai instant image logger menggunakan constructor injection. Kemudian yang ketiga yaitu ada coupler. Berikut adalah kode program yang sebelum direfactoring. Pada couplers ini yaitu menggunakan prinsip yang middleman.
adalah kelas yang isinya hanya delegasi saja, tidak ada behavior lain selain delegasi ke kelas lain. Pada listlink.java dan belanja.java melakukan add pada listlink. Namun ternyata di dalam listlink dia hanya ke delegasi ke until vector. Nah, seperti ini. Nah, kemudian refactoringnya bagaimana? Untuk refactoringnya adalah seperti ini. Di mana kita menghilangkan link.java-nya, solusinya dengan menghapus middleman yaitu listlink.java. Sekarang setelah direfactoring, kelas belanja langsung mengakses ke Java until vector. Seperti ini. Nah, sekian presentasi singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And stay safe.